Halo semua, jumpa lagi bersama saya, Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Oh iya, di video kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Materi kali ini saya ambil dari pelajaran kelas 7 Bahasa Indonesia. Sebenarnya video ini sudah pernah saya buat di kelas 11. Materinya sama tentang teks prosedur. Tapi untuk kali ini saya akan paparkan mengenai teks prosedur khusus untuk pelajaran kelas 7. Jadi kalau kamu ingin mengetahui, silahkan simak ya. Pernahkah kalian membaca suatu kemasan yang terdapat di dalam suatu produk yang di dalamnya ada langkah-langkah atau cara pakai atau cara penggunaan seperti langkah-langkah dalam merebus Indomie atau langkah-langkah dalam menggunakan blender atau cara pakai skincare. Nah, kalau kamu udah pernah melihat, menggunakan atau membaca kemasan tersebut, berarti kamu udah mengetahui bahwasanya itu adalah bagian dari materi kita hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Oh ya, arti dari teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan, langkah, petunjuk, atau arahan mengenai suatu produk. Adapun tujuan dari teks prosedur adalah berisi langkah-langkah, tahapan-tahapan, atau petunjuk dalam pembuatan, pelaksanaan, atau cara pakai suatu produk. Nah, tentu saja tujuan ini bertujuan untuk mempermudah si pengguna atau konsumen dari suatu produk. Adapun contoh dari teks prosedur seperti langkah-langkah dalam membuat mie rebus atau cara memainkan angklung. Nah, itu merupakan contoh dari teks prosedur. Tentu di dalamnya ada langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang harus kita ketahui. Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri teks prosedur. Oh ya, ada 3 ciri-ciri yang perlu kita perhatikan saat kita membaca atau membuat sebuah teks prosedur. Yang pertama yaitu berisi langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan atau penggunaan suatu produk. Tentu di dalamnya ada tahapan-tahapan dari awal sampai akhir. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, berisi aturan atau batasan dalam penggunaan suatu bahan ataupun kegiatan yang dilakukannya. Di sana ada batasan-batasannya ya, jadi kamu harus perhatikan. Yang ketiga, berisi kegiatan yang dilakukan secara berurut. Nah, itulah ciri-ciri yang terdapat di dalam teks prosedur. Selanjutnya, kita masuk ke dalam struktur teks prosedur. Oh ya, ada 4 poin yang perlu kita perhatikan saat kita membuat sebuah teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan berisi tujuan yang akan kita raih saat kita membuat sebuah teks prosedur. Adapun contohnya sebagai berikut. Saya mengambil contoh mengenai cara memainkan angklung. Adapun tujuannya seperti berikut. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, hendaknya kita belajar memainkan angklung. Nah, di sana ada tujuan yang diharapkan oleh si penulis, bahwasanya si pembaca bisa belajar memainkan angklung. Nah, poin yang kedua yaitu berisi bahan dan alat. Kamu bisa mencantumkan apa-apa saja bahannya, apa-apa saja alatnya. Kalau untuk bahan, itu biasanya lebih ke produk makanan. Itu kalau bahan ya. Tapi karena saya berhubung bikin tentang angklung, maka saya hanya membutuhkan angklung saja. Poin yang ketiga yaitu berisi langkah-langkah. Nah, di sini biasanya penulis teks prosedur akan mencantumkan langkah-langkah dari awal sampai akhir. Biasanya di bagian ini juga terdapat aturan dan batasan-batasannya. Adapun contohnya sebagai berikut. Pegang angklung dengan tangan kiri. Di sana dikatakan bahwasanya kita pegang angklung harus tangan kiri. Itu aturannya. Yang kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Jadi di sana ada batasannya. Batasannya apa? Dipegang itu menghadap ke atas, bukan ke kanan ataupun ke kiri. Jadi di sini ada batasannya, ke atas dan ke bawah, bukan ke kanan ataupun ke kiri. Nah,
Sudah pasti ya, dalam langkah-langkah terdapat aturan dan batasan yang harus kita perhatikan agar teks prosedur tersebut bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu berisi penutup. Penutup ini biasanya berupa kesimpulan ataupun hasil akhir dari pelaksanaan teks prosedur tersebut. Nah, adapun penutup yang bisa kita lakukan saat kita memainkan angklung adalah kita bisa mewariskan budaya Indonesia dengan cara memainkan atau belajar bermain angklung. Nah, inilah penutup dari teks prosedur tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks prosedur. Oh ya, ada 4 kaidah kebahasaan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah ataupun suruhan terhadap seseorang agar dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Biasanya kalimat perintah ditandai dengan imbuhan i, imbuhan kan, dan imbuhan lah. Adapun contohnya sebagai berikut. Taburi 2 sendok teh garam ke dalam sup. Di sana ada kata taburi. Taburi di sini maksudnya adalah kita disuruh untuk menaburkan 2 sendok teh garam ke dalam sup. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat perintah. Selanjutnya yang kedua, yaitu menggunakan kalimat saran dan larangan. Biasanya kalimat saran ditandai dengan kata sebaiknya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, menggunakan kata dengan ukuran yang akurat. Seperti 1/4 tepung, atau 2 siung bawang merah, atau 5 buah rimpang. Nah, itu menggunakan ukuran yang tepat. Yang keempat, yaitu menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Adapun contohnya sebagai berikut. Rebus hingga mendidih. Nah, di sana ada kata hingga mendidih. Berarti kita disuruh merebus sesuatu. Kalau belum mendidih, tidak boleh dimatikan kompornya. Itu maksudnya. Jadi kita harus tunggu mendidih dulu, baru kita matikan. Itu ada batasannya. Nah, paham ya? Inilah kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur. Baik, sekian pertemuan kita hari ini ya, mengenai teks prosedur. Nah, kalau kamu suka dengan video saya kali ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.